Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas pembahasan lengkap untuk soal sumatif tengah semester. Mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama atau kelas 8 Madrasah Sanawiyah semester yang kedua. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pembahasan soal sumatif ini termasuk ke dalam sesi Pintar Belajar soal sumatif kelas 8. Petunjuknya yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Suatu fungsi dinyatakan dengan fungsi X sama dengan 4X dikurangi 5. Nilai dari fungsi 3A ditambah 2 adalah titik-titik. Pilihannya A 12A dikurangi 0, B 12A ditambah 3, C 7A dikurangi 3, dan D 7A ditambah 7. Maka jawabannya adalah yang B 12A ditambah 3. Pembahasannya adalah diketahui bahwa fungsi dari X adalah 4X dikurangi 5. Maka fungsi dari 3A ditambah 2, berarti X-nya kita substitusi dengan 3A ditambah 2. Berarti 4 dikali dalam kurung 3A ditambah 2 dikurangi 5. 4 dikali 3A adalah 12A. 4 dikali 2 adalah 8, kemudian dikurangi 5. Maka 12A, 8 dikurangi 5 adalah 3, maka 12A ditambah 3. Selanjutnya soal yang kedua, di antara himpunan pasangan berikut ini yang merupakan suatu fungsi adalah titik-titik. Yang A, himpunan pasangannya adalah A, 2, kemudian B, 3, A, 4, dan C, 5. Yang B, 1, A, kemudian 2, A, 3, B, dan 4, B. Yang C, 7, P, 7, Q, 8, Q, 8, R, 9, dan D, 2, 3, 5, 7, 7, 7, 5, 9. Jawabannya adalah yang B, yaitu 1, A, 2, A, 3, B, 4, B. Pilih yang berbeda nilai bagian depannya. Nilai bagian depannya adalah 1, 2, 3, 4. Itu semuanya adalah berbeda. Maka ini termasuk ke dalam suatu fungsi. Yang ketiga, relasi yang mungkin terjadi dari diagram panah di bawah ini adalah titik-titik. Perhatikan diagram panahnya. A faktor dari, B 2 kurangnya dari, C kelipatan dari, D 2 lebihnya dari. Jawabannya adalah yang B 2 kurangnya dari. Penjelasannya adalah 3 2 kurangnya dari 5. 5 2 kurangnya dari 7. 7 2 kurangnya dari 9. Dan 9 2 kurangnya dari 11. Soal nomor 4. Jika fungsi dari X sama dengan 3X ditambah 9, kemudian jika fungsi dari K sama dengan 33, maka nilai K sama dengan titik-titik. A 22, B 14, C 12, dan D 8. Jawabannya adalah yang D, yaitu 8. Fungsi dari X adalah 3X ditambah 9. Fungsi dari K sama dengan 33. Maka X-nya kita gali dengan, fungsi dari X-nya adalah 3K ditambah 9 sama dengan 33. Maka 3K sama dengan 33 dikurangi 9. 3K sama dengan 24. Maka nilai K-nya adalah 24 dibagi 3, yaitu 8. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. A adalah himpunan dari faktor dari 8, di mana X-nya adalah elemen bilangan asli.
B adalah huruf vokal pada alfabet. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B ke himpunan B adalah titik-titik. A 9, B 20, C 624, dan D 1024. Jawabannya adalah yang C 625. Penjelasannya adalah faktor dari 8. Untuk A adalah 1, 2, 4, dan 8. Maka jumlah dari anggota himpunan A adalah 4. Kemudian yang B, untuk huruf vokal pada alfabet, berarti A, I, U, E, dan O. Maka jumlah himpunan dari B adalah 5. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya himpunan anggota B pangkat banyaknya himpunan anggota A. Banyaknya himpunan anggota B adalah 5, pangkat banyaknya himpunan anggota dari A adalah 4. 5 pangkat 4 hasilnya adalah 625. Soal nomor 6. Fungsi f didefinisikan dengan rumus bahwa fungsi f sama dengan px ditambah q. Jika fungsi dari 3 sama dengan negatif 10 dan fungsi dari negatif 2 sama dengan 0, maka nilai fungsi dari negatif 7 adalah titik-titik. Pilihannya A negatif 18, B negatif 10, C 10, dan D 18. Jawabannya adalah yang C 10. Fungsi dari X adalah PX ditambah Q. Maka fungsi dari 3 adalah negatif 10. Maka 3 dikalikan P. Jadi nilai X-nya diganti dengan 3. 3 dikalikan P ditambah Q sama dengan negatif 10. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian fungsi dari negatif 2 adalah 0. Maka negatif 2 dikalikan P ditambah Q sama dengan 0. Ini sebagai persamaan yang kedua. Eliminasi nilai P. 3P ditambah Q sama dengan 10. Negatif 2P ditambah Q sama dengan 0. Karena kita akan mengeliminasi nilai dari Q. Maka Q dikurangi Q adalah 0. 3P dikurangi negatif 2P adalah 5P. Sama dengan negatif 10 dikurangi 0 adalah negatif 10. Maka P adalah negatif 10 dibagi 5. P adalah negatif 2. Substitusikan nilai X sama dengan negatif 2. Nilai P sama dengan negatif 2 ke persamaan 1. Maka 3P ditambah Q sama dengan negatif 10. 3 dikalikan negatif 2 ditambah Q sama dengan 10. 3 dikalikan negatif 2 adalah negatif 6. Ditambah Q sama dengan negatif 10. Sehingga Q adalah negatif 10 ditambah 6 adalah negatif 4. Q-nya adalah negatif 4. Maka fungsi dari X adalah PX ditambah Q dengan P-nya adalah negatif 2. Berarti negatif 2X dikurangi 4. Maka fungsi dari negatif 7 adalah negatif 2 dikalikan negatif 7. Nilai X adalah negatif 7 dikurangi 4. Negatif 2 dikali negatif 7 adalah 14 dikurangi 4 hasilnya adalah 10. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7. M. Himpunan anggotanya adalah B, C, D, E. N. Himpunan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Banyaknya koresponden satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan N ke himpunan N adalah titik-titik. A4, B8, C16, D24. Jawabannya adalah D yaitu 24. Banyaknya anggota M adalah 4. Banyaknya anggota N juga adalah 4. Perhatikan 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan M ke himpunan N adalah 4 faktorial. Karena masing-masing jumlahnya adalah 4. Atau 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya adalah 24. Soal nomor 8. Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis A adalah titik-titik. A negatif 3/2. B negatif 2/3, C 2/3, dan D 3/2. Jawabannya adalah D 3/2. Yang pertama cari gradien dari garis A yaitu Y per X.
di mana Y-nya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4 karena ke arah bawah. Kemudian X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah 6 karena ke atas ke sebelah kanan. Atau kita sederhanakan menjadi negatif 2/3. Karena tegak lurus, maka gradiennya adalah MA dikali MB. Berarti garis yang lainnya yang tegak lurus sama dengan negatif 1. MA adalah negatif 2/3 dikalikan MB sama dengan negatif 1. Maka MB-nya adalah 3 dikalikan negatif 1 adalah negatif 3. Dibagi negatif 2 adalah 3/2. Jadi MB-nya 3/2. Jawabannya adalah D. Jadi gradien garis lurus yang tegak terhadap garis A adalah 3/2. Soal nomor 9. Persamaan garis melalui koordinat negatif 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 5 adalah titik-titik. Pilihannya A, 4X dikurangi 3Y ditambah 10 sama dengan 0. B, 4X dikurangi 3Y dikurangi 10 sama dengan 0. C, 3X ditambah 4Y dikurangi 5 sama dengan 0. Dan D, 3X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Jawabannya adalah A, 4X dikurangi 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Yang pertama, cari nilai M dari persamaan 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Atau 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Kita bagi dengan 4. 4Y dibagi 4 adalah Y sama dengan negatif 3X dibagi 4 adalah negatif 3/4X ditambah 5 dibagi 4 adalah 5/4. Perhatikan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Maka nilai M-nya adalah negatif 3/4 untuk M yang pertama. Karena garis negatif 1,2 ini tegak lurus, maka M yang pertama itu dikali M yang kedua sama dengan negatif 1. Berarti negatif 3/4 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Maka M2-nya adalah 4 dikalikan negatif 1 adalah negatif 4 dibagi dengan negatif 3 atau 4/3 M2-nya. Kemudian persamaan garisnya yang melalui titik koordinat negatif 1,2 dan gradiennya adalah 4/3. Rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan 6 dikalikan dalam kurung X dikurangi X1. Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi 2 sama dengan M-nya 4/3 dikali dalam kurung X dikurangi X1-nya adalah negatif 1. Maka Y dikurangi 2 sama dengan 4/3 dikalikan X adalah 4/3X. Kemudian negatif dikurangi negatif 1 berarti ditambah 1. 4/3 dikalikan 1 adalah 4/3. Kita kali dengan nilai 3. Maka 3 dikali Y adalah 3Y dikurangi 2 dikalikan 3 adalah 6 sama dengan 4/3X dikali 3 adalah 4X. Kemudian 4/3 dikali 3 adalah 4. Maka negatif 4X dari 4 dari ruas kanan, 4X dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Negatif 4X ditambah 3Y. Kemudian negatif 6. Negatif 4 dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Maka menjadi negatif 4. Negatif 6 dikurangi 4 adalah negatif 10 sama dengan 0. Kita kali dengan negatif 1. Maka 4X dikurangi 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 10. Sebuah tangga disandarkan pada tembok seperti gambar berikut. Kemiringan tangga adalah titik-titik. Yang A 12/5, B 5/12, C 5/13, dan D 12/13. Jawabannya adalah yang B yaitu 5/12. Di sini tanah panjang yang sisi mendatarnya 12 meter, terus sisi miringnya tangga 13 meter. Yang kita cari adalah tinggi tembok. Kita menggunakan rumus Pitagoras. Jadi tinggi tembok adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi mendatar kuadrat. Berarti 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169 dikurangi 12 kuadrat adalah 144. Jadi akar dari 169 dikurangi 144 adalah akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi tinggi temboknya adalah 5. Maka kemiringan tangganya adalah sisi yang vertikal dibagi sisi yang horizontal. Berarti 5 dibagi 12 atau 5/12. Jawabannya adalah yang B.
Soal yang ke-11, koordinat titik potong garis 2x ditambah y ditambah 4 sama dengan 0 terhadap sumbu x dan sumbu y berturut-turut adalah titik-titik. Pilihannya A 0, negatif 2 dan negatif 4,0. Yang B koordinat negatif 2,0 dan koordinat 0, negatif 4. Yang C koordinat 0, negatif 4 dan koordinat 0, negatif 2. Kemudian yang D koordinat negatif 4,0 dan koordinat negatif 2,0. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu negatif 2,0 dan koordinat 0, negatif 4. Perhatikan titik potong sumbu X pada persamaan ini, maka nilainya adalah 0. Berarti 2X ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Nilai Y-nya adalah 0. Berarti 2X ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 4 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 4. Maka X adalah negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Maka koordinat yang pertama adalah negatif 2,0. Kemudian titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya adalah 0. Maka perhatikan persamaan 2X ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Maka 2 dikalikan nilai X-nya 0, ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan, Y ditambah 4 sama dengan 0. 4-nya dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi Y sama dengan negatif 4. Maka koordinatnya adalah 0, negatif 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Jadi garis K ini memotong di sumbu Y yaitu 0,6, di sumbu X 6,0. Persamaan garis L adalah titik-titik. A, X dikurangi Y sama dengan 2. B, X ditambah Y sama dengan 2. Y dikurangi X sama dengan 2. Dan D, Y ditambah X sama dengan negatif 2. Maka jawabannya adalah X dikurangi Y sama dengan 2. Pertama, cari gradien dari garis K. Gradien dari K adalah, pertama perhatikan sumbu Y. Itu adalah ke bawah 6 satuan, berarti negatif 6. Kemudian ke kanan 6 satuan, berarti positif 6. Negatif 6 per positif 6 adalah negatif 1. Karena garis L ini tegak lurus terhadap garis K, maka gradien garis K dikalikan gradien garis L adalah negatif 1. Gradien garis K adalah negatif 1 dikalikan gradien garis L sama dengan negatif 1. Maka gradien garis L adalah 1. Maka persamaan garis L yang melalui titik, perhatikan garis L ini melalui titik 2,0 dan gradiennya adalah 1. Maka kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan dalam kurung X dikurangi X1. Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi Y-nya adalah 0, Y1-nya adalah 0. Sama dengan M-nya adalah gradiennya 1 dikalikan dalam kurung X dikurangi 2. Maka Y sama dengan 1 dikalikan X adalah X, 1 dikalikan negatif 2 adalah negatif 2. Atau X dikurangi Y sama dengan 2. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 13. Titik potong persamaan garis 7X ditambah 2Y kurangi 19 sama dengan 0. Dan 4X dikurangi 3Y dikurangi 15 sama dengan 0 adalah titik-titik. Pilihannya. Yang A koordinat 3,1. Yang B koordinat negatif 1,3. Yang C koordinat 3, negatif 1. Yang D negatif 3,1. Jawabannya adalah yang C, yaitu koordinat 3, negatif 1. Pertama, eliminasi nilai Y. Perhatikan persamaan 7X ditambah 2Y dikurangi 19 sama dengan 0. Kemudian 4X dikurangi 3Y dikurangi 15 sama dengan 0. Berarti KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Maka 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Berarti 3 dikalikan 7X adalah 21X ditambah 3 dikalikan 2Y adalah 6Y dikurangi 19 dikalikan 3 adalah 57 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua itu dikalikan 2. Maka menjadi 8X dikurangi 6Y dikurangi 30 sama dengan 0. Karena yang akan kita eliminasi nilai Y, maka kita tambahkan. Karena 6Y ditambah negatif 6Y adalah 0. 21X ditambah 8X adalah 29X. Kemudian negatif 57 ditambah negatif 30 adalah negatif 87.
Maka 29X dikurangi 87 sama dengan 0. 29X sama dengan 87, maka X-nya adalah 87 dibagi 29 adalah 3. Ini adalah nilai X-nya. Kemudian substitusi nilai X3 ini ke salah satu persamaan di atas. Misalkan kita ke persamaan yang pertama. 7X ditambah 2Y dikurangi 19 sama dengan 0. Berarti 7 dikalikan X dikalikan 3 ditambah 2Y dikurangi 19 sama dengan 0. 7 dikalikan 3 adalah 21 ditambah 2Y dikurangi 19 sama dengan 0. Maka 2Y 21 dikurangi 19 adalah 2 sama dengan 0. Maka 2Y sama dengan negatif 2. Sehingga nilai Y-nya adalah negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Maka koordinatnya adalah 3, negatif 1. Yaitu C. Jadi titik potong pada koordinat 3, negatif 1. Nomor 14, titik A 1,2. Titik B koordinatnya 3, negatif 4. Titik C yaitu A, negatif 1. Dan titik D 5, B. Dilalui satu titik, nilai A ditambah B adalah titik-titik. A negatif 5, B negatif 6, C negatif 7, dan D negatif 8. Jawabannya adalah D negatif 8. Pertama, cari persamaan garis yang melalui titik A 1,2 dan B 3, negatif 4. Persamaan garisnya berarti Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah 2 per Y2-nya adalah negatif 4 dikurangi Y1-nya adalah 2. Sama dengan X dikurangi X1-nya adalah 1 dibagi X2 dikurangi X1 berarti 3 dikurangi 1. Berarti Y dikurangi 2 dibagi negatif 6 sama dengan X dikurangi 1 per 2. 2 kita gunakan perkalian silang. 2 kali-kalikan Y, 2Y. 2 dikalikan negatif 2 adalah negatif 4 sama dengan negatif 6 dikalikan X adalah negatif 6X. Negatif 6 dikalikan negatif 1 adalah positif 6. Maka 2Y adalah negatif 6X. 6 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 10. Kemudian kita bagi 2. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Substitusi C A, negatif 1 ke persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Berarti Y-nya adalah negatif 1 sama dengan negatif 3 dikalikan X-nya adalah A ditambah 5. Berarti negatif 1 dikurangi 5 adalah negatif 6 sama dengan negatif 3A. Maka A-nya adalah negatif 6 dibagi negatif 3 adalah 2. Maka nilai A-nya adalah 2. Kemudian substitusi D yaitu 5, B ke persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Maka B Y-nya adalah B sama dengan negatif 3 dikalikan X-nya adalah 5 ditambah 5. Maka B sama dengan negatif 3 dikalikan 5 adalah negatif 15 ditambah 5 adalah negatif 10. Maka nilai A ditambah B adalah 2 ditambah dengan negatif 10 yaitu negatif 8. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 15, gradien garis 4X dikurangi 6Y sama dengan 24 adalah titik-titik. Pilihannya A 3 per 2, B 2 per 3, C negatif 2 per 3, dan D 3 per 2. Jawabannya adalah yang B 2 per 3. Perhatikan persamaan 4X dikurangi 6Y sama dengan 24. Atau negatif 6Y sama dengan negatif 4X ditambah dengan 24. Jadi X-nya 4X-nya pindah ke ruas kanan. Kita dibagi dengan negatif 6. Negatif 6Y dibagi negatif 6 adalah Y. Kemudian negatif 4X dibagi negatif 6 adalah negatif 4 per negatif 6X dikurangi 4. 24 dibagi negatif 6 adalah negatif 4. Maka Y adalah 4 per 6X dikurangi 4 atau kita sederhanakan 2 per 3X dikurangi 4. Perhatikan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Maka M-nya adalah gradien. M-nya adalah gradiennya adalah 2 per 3 atau M-nya adalah 2 per 3. Jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 16, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebuah pemetaan dinyatakan dalam bentuk R. Himpunan anggotanya adalah 1, A, kemudian 2, B, selanjutnya 3, A, dan 4, B. Berdasarkan data tersebut tentukan domain dan kodomain. Berarti domain daerah asal, berarti yang pertama.
Berarti domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan kodomain adalah daerah kawannya. Berarti 1 berpasangan dengan A. Berarti daerah A. 2 berpasangan dengan B. Berarti B. 3 dengan A adalah A. 4 dengan B adalah B untuk kodomainnya. Maka kodomain atau daerah kawannya adalah A dan B. Soal nomor 17. Fungsi F dirumuskan dengan fungsi X sama dengan 15 dikurangi 2X. Jika fungsi dari B sama dengan 7, maka nilai B adalah titik-titik. Perhatikan fungsi dari X adalah 15 dikurangi 2X. Kemudian fungsi dari B adalah 7. Maka 15 dikurangi 2B, 2X. Bx itu diganti dengan B sama dengan 7. Maka negatif 2B sama dengan 7 dikurangi 15. 7 dikurangi 15 adalah negatif 8. Maka nilai B-nya adalah negatif 8 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 4. Jadi nilai B-nya adalah 4. Soal nomor 18. Gambarkan grafik garis dengan persamaan 3X ditambah 5Y sama dengan 15 dengan X dan Y bilangan real. Maka perhatikan 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Titik potong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti X 3X ditambah 5Y, berarti 5 dikalikan 0 sama dengan 15. Maka 3X sama dengan 15, nilai X-nya adalah 15 dibagi 3 adalah 5. Maka koordinat titik potong sumbu X-nya adalah 5,0. Kemudian titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Berarti 3 dikalikan X ditambah 5Y sama dengan 15. Nilai X-nya adalah 0. Berarti 3 dikali 0 adalah 0. Maka 5Y sama dengan 15. Y-nya adalah 15. Dibagi 5 adalah 3. Maka Y-nya adalah 3. Maka koordinatnya adalah 0,3. Perhatikan ini adalah grafik garisnya. Di mana pada sumbu X dia memotong di koordinat 5,0. Kemudian titik potong di sumbu Y memotong di koordinat 0,3. Maka ini adalah persamaan garis. Gambar dari persamaan garis 3X ditambah Y ditambah 5Y sama dengan 15. Kemudian diketahui garis G melalui titik M negatif 1,5 dan N koordinatnya 4,7. Tentukan persamaan garis G. Maka rumus dari persamaan garis yang melalui dua titik adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Kemudian sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi 5. Dibagi Y2 dikurangi Y1 berarti 7 dikurangi 5. Sama dengan X dikurangi X1-nya adalah negatif 1. Kemudian X2 dikurangi X1 berarti 4 dikurangi negatif 1. Berarti Y dikurangi 5 per 7 dikurangi 5 adalah 2. Sama dengan X ditambah 1 dibagi 4 dikurangi negatif 1 adalah 5. Kita perkalian silang. 5 dikali Y adalah 5Y. 5 dikalikan negatif 5 adalah negatif 25 sama dengan 2 dikalikan X adalah 2X. 2 dikalikan 1 adalah 2. Maka 5Y dikurangi X dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Maka menjadi negatif 2X sama dengan 2. Negatif 25 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 25. Maka 5Y dikurangi 22X sama dengan 27. Selanjutnya soal nomor 20. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 2 dan tegak lurus dengan garis X dikurangi 3Y sama dengan 7. Maka yang kita cari terlebih dahulu adalah nilai gradien atau nilai M dari persamaan garis 3X dikurangi 3Y sama dengan 7. X dikurangi 3Y sama dengan 7. Berarti negatif 3Y sama dengan X dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif X ditambah 7. Kita bagi dengan negatif 3. Negatif 3Y dibagikan negatif 3 adalah Y. Kemudian negatif X dibagi negatif 3 adalah 1 per 3X. Kemudian 7 dibagi negatif 3 adalah negatif 7 per 3. Maka
Perhatikan, persamaan Y sama dengan 1/3X dikurangi 7/3. Dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C, maka nilai M-nya adalah 1/3. Karena garis yang melalui titik 4, -2 itu tegak lurus terhadap garis dengan persamaan X kurangi 3Y sama dengan 7, maka M yang pertama dikalikan M yang kedua adalah 1. Berarti gradien garis yang pertama adalah 1/3 dikalikan gradien garis yang kedua adalah hasilnya adalah negatif 1. Maka gradien garis yang kedua adalah negatif 3. Maka garis 4,2 ini mempunyai gradien negatif 3. Maka persamaan garis yang melalui titik 4, -2 dan gradiennya negatif 3 adalah kita menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan dalam kurung X dikurangi X1. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah negatif 2 sama dengan M yaitu negatif 3 dikalikan dengan X dikurangi 4. Berarti Y ditambah 2 sama dengan negatif 3 dikalikan M karena negatif 3X. Negatif 3 dikalikan negatif 4 adalah positif 12. Maka Y ditambah 3X sama dengan 12 dikurangi 2. Maka Y ditambah 3X sama dengan 10. Maka persamaan garisnya adalah Y ditambah 3X sama dengan 10. Demikianlah video pembahasan untuk asesmen sumatif tengah semester mata pelajaran matematika kelas 8 semester yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.